A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar anak-anak. Jadi hari ini kita mulai lagi tema 3 ya. Kemudian subtema 1 dan subtema 2 tentang materinya tentang komponen listrik dan hak-hak anak. Nah, baik. Jadi di materi ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama adalah tentang komponen listrik. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya, listrik itu seperti apa. Nah, tapi sudah tahu belum bagaimana proses listrik itu bisa nyampai ke rumah kita? Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu ya. Jadi, listrik itu bagaimana sih kok bisa sampai ke rumah kita? Padahal di rumah kita tidak ada pembangkit listrik kan? Nah, jadi ternyata ya, ini listrik itu pertama kali datang tuh dari pembangkit listriknya. Nah, kalau di Pontianak ini salah satu pembangkit listriknya itu ada di Jalan Adi Sucipto. Kemudian ada juga di Siantan. Nah, ini pembangkit listriknya seperti ini. Nah, setelah dari pembangkit listrik ini fungsinya itu menghasilkan listrik ya, arus listrik tegangan listrik ya yang sangat besar. Nah, setelah dihasilkan listriknya, kemudian dialirkan ke gardu. Nah, di sini namanya transformer menaik tegangan. Kemudian nanti ke gardu induk. Nah, ini ada namanya gardu induk. Kemudian dilanjutkan ke gardu distribusi. Nah, baru ke gardu distribusi ini seperti yang ada di dekat-dekat perumahan ya, rumah-rumah kita ya. Biasanya kalau ada gardu yang dekat perumahan itu biasanya itu disebut gardu distribusi. Kemudian baru dialirkan ke tiang listrik ini yang dekat rumah-rumah kita nih. Dari tiang listrik itu baru ngalir ke rumah kita. Nah, baru dari rumah kita ya masuk ke kilometernya. Nah, kemudian baru bisa digunakan untuk ngecas HP ya, untuk nonton TV, menggunakan setrika seperti itu. Nah, jadi itu adalah diagram alir listrik ya, dari sumbernya yaitu pembangkit listrik sampai bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu adalah diagram listrik yang sudah sangat besar ya. Nah, tapi kita perlu pelajari dulu diagram listrik yang lebih sederhana dulu. Nah, yang pertama ya, yang perlu kita pelajari adalah dalam untuk menghasilkan listrik dan penggunaannya ya, kita harus setidaknya memiliki 2 komponen utama. Yang pertama, ya komponen yang perlu kita miliki adalah untuk menghasilkan listrik itu komponen penyuplai energi listrik. Kemudian ada komponen pengguna energi listrik. Nah, di bawah ini ada gambar nih, gambar rangkaian listrik. Nah, dalam rangkaian listrik ini ya, kita tahu bahwa di sini listriknya bisa digunakan. Dari mana kita tahu? Karena kita lihat di sini lampunya menyala. Nah, bagaimana kok bisa lampunya menyala? Nah, sesuai dengan komponen tadi, setidaknya harus punya 2 komponen. Yang pertama, komponen penyuplai energi listrik. Jadi dari rangkaian ini, yang penyuplai energi listriknya yang mana? Yang nih, baterai ini, warna hijau. Nah, dan komponen pengguna energi listriknya yang mana? Nah, berarti yang pengguna itu adalah benda yang memerlukan listrik. Apa itu? Lampu. Nah, ini setidaknya ada 2 seperti ini. Sedangkan saklar ini hanya pembantu. Kalau kita mau hidupkan saklarnya. Kalau mau dimatikan, dimatikan. Seperti itu. Tapi setidaknya hanya perlu 2. Sumber listrik, ya, sumber energi listrik, dan komponen pengguna energi listrik tersebut. Nah, seperti itu. Contoh nih, misalkan ada sumber listriknya, kemudian ada HP. Jadi HP itu sebagai apa? Handphone. Sebagai pengguna energi listrik. Kemudian kalau setrika itu sebagai apa? Pengguna energi listrik. Nah, contoh penyuplai energi listrik selain baterai apa? Aki, ya, atau listrik tersendiri yang tadi dari gardu. Nah, seperti itu. Dari sumber listriknya. Kemudian selanjutnya ada arus listrik. Ya, ini adalah rangkaian listrik juga sama seperti tadi. Cuman yang di sini yang perlu ditambahkan adalah
Arus listrik akan mengalir setidaknya dalam suatu rangkaian memiliki yang pertama sumber tegangan untuk membuat arus mengalir. Nah, ini sumber tegangannya nih, sumber listrik. Kemudian komponen pengguna energi yang disuplai sumber tegangan. Nah, ini komponen pengguna energi sama kayak tadi. Ya, lampu. Kemudian yang ketiga merupakan rangkaian tertutup. Nah, dimaksud dengan rangkaian tertutup ini tidak ada yang terputus. Tertutup nih. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, rangkaian listrik itu ada 3. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, ada rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga, ada rangkaian campuran. Nah, untuk rangkaian seri, ini seperti ini diagramnya, seperti ini gambarnya. Di sini sumber listrik, mengalir, lurus, kemudian ini adalah lampu, yang ini pengguna listrik nih, 2 lampu, kemudian kembali lagi ke baterai, ke sumber listrik. Nah, berbeda dengan yang paralel, dia itu tidak lurus, tapi memiliki tingkatan, seperti ini. Sumber listriknya dari sini, mengalir sini. Kemudian yang ini juga bisa dialirkan lagi di bawahnya. Tapi tidak satu tali, maksud tidak satu rangkaian, tidak satu aliran. Kalau ini kan satu aliran kan, 2 lampu melalui satu aliran. Nah, jadi kalau misalkan terputus di sini, maka kedua-dua lampunya akan mati. Ya, atau misalkan terputus di sini, maka kedua-dua lampunya akan mati. Anggap saja yang garis ini adalah kabel ya. Nah, tapi kalau yang sumber energi paralel, karena dia itu punya 2 bercabang alirannya, jadi kalau misalkan aliran sumber energi listriknya misalkan ke sini, kemudian yang ini ke sini, kalau misalkan terputus di sini, maka yang mati itu cuman, misalkan kabelnya cuma terputus di sebelah sini, maka yang mati itu cuma lampu 1, sedangkan lampu kedua tetap hidup, seperti itu. Berbeda dengan yang listrik yang seri tadi, karena dia cuma satu aliran, satu aliran, satu kabel, maka dia akan mati semuanya jika terputus. Sedangkan yang paralel tidak, ya. Tidak, kalau putus salah satu tidak mati semuanya. Oke. Kemudian ini adalah gambarnya juga yang lebih jelas lagi. Nah, ini adalah rangkaian seri nih, sama satu kabel saling menyambung seperti ini. Ya. Nah, ini adalah namanya tadi sambungan untuk menghidupkan dan mematikan. Untuk mengalirkan listrik. Nah, seperti itu. Ini ada sumber energi listrik. Kemudian selanjutnya, nah ini rangkaian paralel, lihat nih. Sama kayak tadi, dia itu bercabang. Nah, lihat. Jadi kalau misalkan nih, ini kan sumber energi listrik nih, sini baterai ini ngalir. Nah, kalau misalkan terputus di sini, maka semuanya mati. Tapi kalau misalkan terputusnya di sebelah sini, maka ini kan masih ngalir ke sini nih. Misalkan kabel di sebelah sini terputus. Tapi yang sebelah sini kan masih ngalir kan? Maka yang mati itu cuma yang di sini. Yang di sini tetap hidup. Nah, kembali lagi. Ya. Berbeda tadi kalau yang seri. Kalau seri karena cuma tak ada percabangan, maka cuma ngalirnya satu ya kan? Kalau di sini terputus, maka semuanya mati. Itu. Oke, nah sedangkan ini rangkaian campuran. Kenapa campuran? Karena di rangkaian ini ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Rangkaian paralelnya yang mana? Yang ini. Nih, rangkaian paralel nih. Kemudian yang seri yang mana ini? Ini seri ini satu aliran nih, satu kabel. Sedangkan yang ini banyak kabel nih. Bercabangan, ada percabangan nih, ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Nah, itu namanya rangkaian campuran. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cara menyusunnya, kalau yang seri itu berurutan. Oke, tadi itu kan satu kabel, dia itu berurutan. Kemudian disusun secara bersusun atau sejajar. Kemudian penggunaan kabel dan saklar, hemat kabel dan saklar. Ya, karena dia itu tidak bercabang, jadi lebih hemat kalau seri. Tapi kalau yang paralel, boros kabel dan saklar. Ya, karena dia ada percabangan. Jadi, banyak menggunakan kabel dan banyak juga menggunakan saklar. Kemudian, kontinuitas masing-masing komponen listrik. Nah, ini kayak ini. Kalau rangkaian seri itu, kalau satunya terputus, maka padam semuanya.
Tapi kalau paralel tidak. Kalau yang di dekat yang putus, maka yang lain tidak putus. Yang penting bukan kabel utama yang terputus. Kalau kabel utama yang terputus, maka semuanya juga mati. Nah, itu. Kemudian kondisi komponen listriknya kalau yang seri berpijar tidak sama terang, sedangkan paralel berpijar sama terang. Kemudian hambatan totalnya lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri. Kemudian lebih kecil dari hambatan terkecil rangkaian paralel. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang listrik, rangkaian listrik, sekarang kita mengenal jenis-jenis lampu. Nah, jenis-jenis lampu yang biasa digunakan di rumah-rumah kita itu kan ada 3 ya. Nah, ini yang paling pertama ini adalah lampu pijar. Nah, lampu pijar ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Ini lampu pijar ini adalah lampu yang lebih terdahulu lagi yang ditemukan, Kemudian baru ditemukan lagi lampu pendar atau Florence atau biasa orang sebut lampu neon. Nah, karena di dalamnya itu ada senyawa. Bukan senyawa, iya, senyawa. Kemudian nanti ketika ketegangan listrik senyawa itu berpendar sehingga menghasilkan cahaya. Ini namanya. Nah, yaitu senyawa gas argon nih di sini dalamnya. Kemudian, nah ini yang biasa sekarang udah sering dipakai ini untuk zaman sekarang karena lebih hemat juga, kemudian lebih aman dan tidak mudah pecah. Nah, kalau ini kan kalau pecah nih langsung rusak nih kan. Ini biasanya kalau lampu pijar nih putus dia. Kalau udah putus bagian kabel di sininya, maka dia kan tidak akan hidup lagi. Tapi kalau lampu neon ini biasanya kayak warna hitam dia. Kalau udah mau tidak lagi hidup tuh. Kemudian kalau lampu LED ini lebih tahan, kemudian lebih hemat energi, kemudian tidak mudah pecah karena lampunya kecil-kecil, terdiri atas beberapa LED. Seperti itu. Nah, dan ini lebih sering untuk sekarang biasanya lebih banyak digunakan yang ini, yang LED. Ya. Kemudian, nah sekarang perkembangan jam dari masa ke masa. Nah, pertama dulu ada namanya itu jam matahari. Nah, ini ada jam matahari nih. Nah, ini kayak piringan gitu kan, ada di atasnya logam. Jadi ada jika kena matahari ini kan ada membentuk bayangan nih. Nah, bayangan ini yang menunjukkan jam. Ya ini. Ah, seperti itu. Ya, nah ini W ini menghadap barat, E ini menghadap timur, yang S ini selatan dan U utara. Oke, kemudian yang kedua ada jam pasir. Nah, kemudian yang ketiga ada jam air. Nah, jam air ini ditemukan oleh ilmuwan muslim, ya. Ada ilmuwan muslim yang menemukan jam air. Nah, ini. Kemudian yang keempat, nah ini yang biasa ada di rumah kita sekarang itu jam analog. Nah, jam biasa yang pakai baterai itu ya, jam analog. Nah, dan yang terakhir ini ada jam digital yang lebih modern, jam digital. Biasa kalau mau lihat jam digital itu yang biasa itu digunakan di masjid. Kalau ke masjid itu kan biasanya ada jam digital yang biasa untuk menunjukkan waktu sholat, waktu mau iqomat, seperti itu. Nah, oke. Jadi tadi tentang listrik sudah selesai, sekarang kita masuk tentang hak-hak anak. Nah, hak-hak anak menurut PBB tahun 1949 ada 10 yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk bermain dan gembira. Jadi anak-anak itu punya hak untuk bermain dan gembira. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan. Makanya sekarang kalian tuh diberikan pendidikan bentuk apa? Sekolah. Maka wajib ada namanya kalau di Indonesia ada wajib sekolah, wajib belajar 12 tahun seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan, ya. Kemudian hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Jadi maka semuanya punya itu punya nama. Kemudian hak untuk mendapatkan status kebangsaan dan hak untuk mendapatkan makanan. Berarti hak itu untuk mendapatkan makanan berarti apa? Hak untuk dinafkahi. Ya, berarti setiap anak-anak itu harus wajib mendapatkan punya hak untuk mendapatkan makanan. Ya. Kemudian hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian hak untuk mendapatkan rekreasi dan hak untuk mendapatkan kesamaan. Nah,
Yang dimaksud kesamaan di sini ya, kesamaan perlakuan, namun tetap kalau kita agama Islam tuh tetap memperhatikan kodrat-kodrat antara, atau kodrat kita sebagai manusia. Misalkan, hak antara laki-laki dan perempuan kan dalam Islam kan diatur kan, ada perbedaan. Jadi, kesamaan di sini harus ditinjau lagi dengan aturan-aturan Islam atau aturan-aturan agama kita. Jangan sampai nanti, karena istilah kesamaan ini semuanya disamaratakan, karena dalam Islam tuh diatur bahwa perempuan dan laki-laki itu ada perbedaannya, karena ada hak dan kewajiban yang berbeda. Kemudian hak untuk memiliki peran dan pembangunan. Nah, jadi, eee, anak-anak itu mempunyai hak untuk berperan dan pembangunan. Misalkan nih, eee, misalkan anak-anak nih mau menyampaikan, memiliki saran ya, atau, berprestasi juga bisa. Nah, jadi melakukan salah satu misalkan punya kemampuan, anak-anak punya kemampuan, jadi diberikan cara untuk menyalurkan kemampuannya itu, sehingga anak-anak tersebut memiliki prestasi. Nah, seperti itu. Nah, dari 10 ini ya, tidak ada ya hak anak-anak untuk bekerja. Jadi, dari 10 ini tidak ada hak anak untuk bekerja. Namun, kalau untuk melatih bekerja itu tidak apa-apa, tapi bukan sebagai tulang punggung keluarga, seperti itu. Baik, demikian yang dapat sampaikan, Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau ada yang belum paham, bisa di komen ya di, channel YouTube ini. Oke, Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.